Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Naufal Asidiki. Di sini saya akan sedikit mengulik dan membahas tentang gangguan mental skizofrenia. Sebelumnya, kalian semua itu pernah dengar gak sih tentang skizofrenia? Atau kalian sebenarnya udah mengetahui tapi masih bingung apa sebenarnya gangguan ini? Lah, atau mungkin kamu pernah melihat seorang anak tampak seperti sedang berbicara sendiri, lalu mengira dia sedang berinteraksi dengan hal-hal gaib, seperti yang terlihat di video ini. Padahal faktanya itu belum tentu benar. Bisa jadi anak tersebut sedang mengalami gejala dari gangguan mental yang disebut dengan skizofrenia. Namun, karena minimnya kesadaran dan pengetahuan di masyarakat kita, akhirnya banyak dari kita yang menganggap hal tersebut adalah hal-hal yang berbau supranatural atau metafisika. Skizofrenia sendiri dapat didefinisikan sebagai gangguan mental serius yang begitu kompleks yang memengaruhi cara individu itu berpikir, merasakan, berperilaku, serta melihat kehidupan nyata. Kemudian skizofrenia juga dapat didefinisikan distorsi yang dialami individu dengan yang menimbulkan kebingungan untuk membedakan kenyataan dan ketidaknyataan. Lah, menurut DSM-5, skizofrenia itu ditandai dengan beberapa gejala psikotik seperti yang pertama itu delusi. Delusi di sini adalah keyakinan salah yang tidak sesuai realitas dan tidak dapat diubah meski ada bukti. Jadi individu yang mengalami skizofrenia, mereka itu meyakini mempunyai dunianya sendiri gitu. Lah, yang dimana dunianya ini itu orang lain itu tidak bisa melihatnya. Bisa dikatakan itu kayak bagi orang lain itu adalah dunia fiksi, tapi bagi si penderita itu adalah dunia yang sangat nyata. Kemudian gejala yang kedua itu adalah halusinasi, di mana individu yang menderita skizofrenia, dia itu memiliki persepsi tanpa rangsangan yang nyata, yaitu pemahaman yang tidak berlandaskan bukti faktual. Contohnya seperti mendengarkan suara yang tidak ada, kemudian melihat sesuatu yang itu sebenarnya juga nggak ada di kalangan umum ya, tapi mereka ini benar-benar ngerasain mendengar atau melihat hal tersebut, tapi di lingkungannya tidak mendengarkan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah gejala psikotik berupa bicara tidak teratur, di mana di sini meliputi bicara seperti pikirannya kacau, kemudian topiknya meloncat-loncat, atau ketika ditanya jawabannya itu tak relevan. Kemudian gejala psikotik yang keempat itu adalah katatonik atau perilaku tidak teratur, di mana ini bisa dipahami bahwa penderita skizofrenia itu memiliki atau terkadang memiliki gerakan atau perilaku yang aneh, kaku, atau tidak responsif. Jadi individu yang menderita skizofrenia itu ketika kita ajak interaksi atau kita melihatnya, terkadang mereka itu melakukan perilaku-perilaku yang sebenarnya itu, loh, ngapain dia ngelakuin ini kayak gitu loh. Jadi memang agak aneh gitu. Dan yang kelima itu adalah gejala negatif. Lah, gejala negatif di sini ini meliputi atau banyak jenisnya gitu. Di sini di DSM-5 itu dijelaskan bahwa gejala negatif ini ada alogia atau minimnya bicara, kemudian afek tumpul,
ekspresi emosional yang terbatas, kemudian avolisi atau kurangnya motivasi, kemudian anhedonia atau tidak bisa merasakan senang, kemudian ada asosialitas atau menarik diri dari sosial. Nah, kemudian kapan sih atau gimana sih individu ini bisa dikatakan sedang menderita skizofrenia? Menurut DSM-5, individu ini bisa ditegakkan diagnosis mengalami skizofrenia jika individu ini mengalami 2 atau lebih dari gejala utama tersebut, gejala utama yang tadi saya sampaikan barusan, yang dimana gejala ini berlangsung selama setidaknya 1 bulan dan minimal 1 dari gejala tersebut harus berupa delusi, kalau nggak gitu halusinasi, kalau nggak gitu pembicaraan yang tidak teratur. Selanjutnya, namun gejala yang signifikan dan menyebabkan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan harus berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Jadi jika kita merujuk pada gejala yang signifikan yang menyebabkan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan dan pekerjaan seperti gejala negatif tadi, itu harus berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Gak boleh kita menetapkan selama 1 bulan jika merujuk pada gejala-gejala negatif seperti yang saya sebutkan barusan tadi. Nah, skizofrenia ini biasanya atau seringnya itu didiagnosis pada akhir masa remaja hingga awal usia 30-an. Namun, skizofrenia juga bisa terjadi pada anak-anak, yang dimana disebut dengan skizofrenia onset dini. Nah, pada skizofrenia yang terjadi pada anak-anak ini, kadang masyarakat Indonesia itu ketika ada anak-anak seperti melakukan gerakan perilaku aneh atau melakukan seperti bermain sendiri, itu mereka menganggapnya itu mereka sedang berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Padahal ketika kita menumbuhkan kesadaran dan lebih berkompetensi tentang pengetahuan, kita bisa meng-cross check itu. Sebenarnya itu memang benar-benar hal gaib atau memang proses mental mereka ini sedang terganggu. Yang dimana jika memang itu benar-benar proses mental mereka terganggu, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mengindikasikan bahwa si anak ini mengalami gejala skizofrenia onset dini. Dari gejala-gejala skizofrenia yang saya sebutkan tadi, gejala skizofrenia itu dikotakkan atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu gejala positif, yaitu munculnya hal-hal yang sebenarnya itu tidak nyata terjadi seperti halusinasi dan delusi yang saya terangkan tadi. Kemudian jenis yang kedua itu adalah gejala negatif, yaitu berkurangnya kemampuan seseorang dalam menjalani fungsi hari-hari seperti tidak bisa menunjukkan emosi, kemudian cenderung menghindari interaksi sosial atau kesulitan berbicara. Dan jenis yang ketiga adalah gejala kognitif, yaitu masalah individu dalam berpikir seperti sulit berkonsentrasi dan mengatur pikiran secara teratur. Kemudian untuk lebih jelasnya atau mungkin agar sedikit ada gambaran, saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh dalam bentuk video atau bentuk visual yang saya ambil dari film yang menyorot tentang atau mengangkat tentang cerita John Nash, matematikawan Amerika yang seumur hidupnya itu beliau itu mengalami skizofrenia. Nah, dalam video ini saya harap bisa memberikan gambaran sedikit tentang gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Mari kita simak videonya. Pada saat ini adalah gejala delusi, di mana John Nash ini
berinteraksi atau menganggap dunianya ini atau mempunyai teman, satu orang laki-laki dan satu itu adiknya laki-laki tersebut. Padahal ini adalah fiksinya dia. Yang dimana orang lain itu ketika melihatnya itu, ngapain sih orang ini gitu. Soalnya orang lain itu nggak melihat teman yang dianggap Jonas itu ada gitu. Bisa kalian perhatikan pada slide ini, pada bagian ini. Dia itu seperti membelai rambut seseorang, padahal di halayak atau di lingkungannya itu nggak ada apa-apa yang dibelai gitu. Dan selanjutnya Jonas ini sedang berinteraksi dengan seseorang. Nah, ternyata istrinya itu juga bingung pada siapa dia berbicara gitu. Nah, karena hubungan tersebut akhirnya istrinya itu menelpon psikolog gitu. Nah, karena delusi tersebut akhirnya Jonas ini gak bisa membedakan mana sih yang nyata dan mana yang gak nyata gitu. Soalnya dia menganggap ada seseorang yang menodongkan pistolnya ke istrinya, sehingga untuk alih-alih melindungi istrinya, dia itu mendorong orang tersebut yang akhirnya secara gak langsung mendorong istrinya. Padahal di situ itu nggak ada siapa-siapa gitu. Istrinya juga menotis di awal tadi kan, bahwa sebenarnya kamu itu ngomong sama siapa gitu ke Jonas. Soalnya di rumah itu nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, karena Jonas itu menganggap ada orang itu, akhirnya secara langsung mendorong istrinya. Nah, sepertinya kita bisa hanya kita kayak menganggap orang ini adalah melakukan suatu tindakan impulsif gitu loh. Padahal hal tersebut yang mendasari tindakan impulsif tersebut aslinya itu bukan dari memang dia itu ingin melakukan impulsif, tapi karena dia itu mengalami delusi tersebut. Mereka itu menderita skizofrenia, tidak bisa membedakan mana yang dunia yang nyata sama dunia yang tidak nyata gitu. Selanjutnya adalah gejala halusinasi. Di sini Jonas berpikir bahwa dia ini adalah seorang agen rahasia yang diperintahkan CIA agar untuk memecahkan kode-kode yang dimana kode-kode tersebut digunakan untuk menghentikan perang dunia. Dia itu menganggap bahwa semua kayak di koran-koran, kemudian majalah-majalah atau buku-buku itu ada huruf-huruf yang dimana di huruf-huruf tersebut itu menyenangkan kode-kode khusus. Nah, kemudian dia itu mengirimkannya ke sebuah tempat rahasia agar nantinya itu bisa diambil oleh agen CIA atau pimpinan yang menyuruh Jonas ini untuk meneliti kode rahasia tersebut. Padahal apa yang dilakukan Jonas itu sangat-sangat tidak benar-benar memecahkan kode gitu loh. Di pandangan orang lain, pandangan masyarakat itu dia itu cuma mencoret-coret koran, kemudian menempel-nempel koran, merobek-robek koran dan ditempel-tempelkannya. Cuma seperti imajiner. Kalau orang lain itu ini seperti imajinasinya mengaktualisasikan imajinasi gitu loh, kayak apa sih yang dilakukan oleh Jonas ini Pak? Dia itu menempelkan koran kemudian menggaris-garisi kayak nggak ada manfaatnya gitu loh. Soalnya orang lain itu berpikir ya nggak berpikir normal gitu. Ngapain gitu menempel koran kemudian bulat-bulati setiap abjadnya, kemudian menyambung-nyambungkan dari berita di koran 1 sama berita di koran 10 gitu. Yang dimana kan koran itu ya cuma dibaca untuk menyerap pengetahuan gitu.
Tapi di pemikiran Jonas itu, di pemikiran John itu beda. Dia itu berpikir bahwa setiap koran itu ada kodenya gitu. Nah, di sini ini adalah reaksi dari masyarakat biasa atau orang-orang sampingnya. Nah, ternyata nah, tempat rahasia itu adalah tempat rumah kosong jika orang lain melihatnya. Tapi di pandangan Jonas itu adalah tempat rahasia gitu. Nah, halusinasi ini bisa dikatakan eh, pasti berkaitan dengan delusi gitu loh. Jadi kedua ini pasti berkesinambungan. Ketika ada delusi itu ada halusinasi gitu. Ini adalah kondisi awal atau kondisi di mana John itu masih belum benar-benar terkena skizofrenia akut, di mana emosi John ini sangat tampak. Jadi sini adalah sudah masuk gejala-gejala seperti bicara tidak teratur, perilaku katatonik, dan gejala-gejala negatif yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, untuk membedakan gimana sih perbedaan antara orang yang sebelumnya terkena skizofrenia atau mungkin belum terkena skizofrenia yang benar-benar akut, kemudian itu berubah emosinya, perubahan wajahnya, tampangnya ketika dia itu sudah mengalami skizofrenia terlebih lebih yang akut. Jadi ini adalah John saat dia itu masih sehat atau skizofrenianya masih ringan gitu, masih belum benar-benar tumbuh. Dia itu bisa berbicara dengan jelas, mukanya tampak tegas, dan emosinya itu benar-benar nyata. Lah, ini adalah perubahan awal ketika John ini sudah memasuki skizofrenianya, yaitu agak seperti tadi, gerakannya aneh, kaku, kemudian ketika ditanya itu kurang responsif gitu kan. Jika ditanya itu bicaranya meloncat-loncat, nggak relevan atau pikirannya agak kacau, kemudian logia tadi minim bicara juga, kemudian ekspresi emosionalnya juga terbatas, kemudian seperti dilihat kurang tidak bisa merasakan senang kan. Ketika ditanya oleh sang istri kan pasti kan enggak-enggaknya itu kan senyum gitu ya, tapi yang ditunjukkan oleh Jonas itu enggak ada perilaku yang menunjukkan perilaku senyum gitu. Dia itu datar gitu. Kemudian dia mengunci pintunya. Di sini juga menandakan bahwa Jonas itu mulai menarik diri dari sosial gitu. Ini selanjutnya ini adalah tahap Jonas mulai memasuki fase akut, di mana di sini sudah dari perilaku tidak teratur, kemudian perilaku katatonik, gejala negatif, bicara tidak teratur, delusi dan halusinasi itu menjadi satu, bercampur dalam kehidupannya. Di mana Jonas di sini sedang merasa diawasi, sehingga secara nggak langsung dia itu menimbulkan emosi-emosi dan perilaku aneh dalam kehidupannya. Padahal Jonas ini sedang menjadi dosen di mata kuliahnya, sedang mengajar. Nah, di situ mahasiswanya heran, apa yang dilakukan oleh dosen saya gitu. Nah, dari gejala-gejala skizofrenia tadi itu pasti ketika skizofrenia ini semakin akut, gejala-gejala tersebut itu akhirnya semakin berkesinambungan gitu. Yang akhirnya secara nggak langsung karena delusi itu akhirnya menimbulkan halusinasi, atau karena halusinasi itu adanya delusi, karena delusi dan halusinasi itu akhirnya si penderita itu bicaranya tidak teratur, perilakunya tidak teratur, atau menimbulkan gejala-gejala negatif seperti yang diperlihatkan oleh karakter John ini.
dia ini sedang merasa diawasi oleh pemburu karena dia ini adalah agen rahasia gitu, sedang diintai gitu. Akhirnya dia menunjukkan sifat impulsif sikap impulsif kepada istrinya yang menyuruhnya itu untuk pulang karena dia itu sedang diintai. Padahal di pandangan istrinya itu nggak ada apa-apa gitu, cuma mobil atau mobil yang sedang parkir di jalan gitu, mobil yang sedang orang yang sedang menyetir mobil kemudian bertemu dengan temannya. Kalau di pandangan istrinya jadi nggak ada apa-apa, tapi di pandangan John itu berbeda. Dia menganggap itu adalah seorang pengintai yang sedang memburu dia karena dia itu merupakan agen rahasia. Nah, ini adalah John saat sudah benar-benar akut, atau di sini di video ini adalah ketika dia itu benar-benar sudah dalam penanganan psikolog. Di sini kamu akan melihat bahwa dia itu kayak enggak, jawabnya ada udah kayak aneh, nggak relevan sama topik yang dibicarakan. Kemudian emosinya juga kayak kesulitan mengeluarkan emosi, pikirannya datar, tatapannya kosong gitu. Dilihat dari John awal tadi sama John yang sekarang itu pasti lihat perbedaan pada mukanya dan tampangnya gitu. Nah, kemudian di sini ini adalah di mana skizofrenianya mulai akut kembali. Jadi benar-benar kayak sedih, depresi gitu. Fokusnya hilang. Padahal dia itu sudah menggendong bayi, tapi dia itu fokusnya nggak ke bayinya gitu. Dia memang kayak sudah di pemikirannya itu sudah terdistorsi gitu. Mana dunia nyata, mana dunia yang benar-benar nggak nyata, mereka itu kebingungan. Dan ini juga menunjukkan bahwa John juga melakukan perilaku aneh. Dia sudah bersuami istri tapi dia permainan seperti anak kecil gitu. Nah, dari video-video tadi mungkin ada sedikit gambaran gimana sih penderita, atau mungkin itu bisa menjadi rujukan ketika kalian main di taman gitu dan mempunyai keluarga dan mempunyai siapapun itu di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kalian. Ketika 1 bulan kita gunakan 1 bulan itu sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti ditunjukkan John tadi itu, lah itu bisa dikatakan bisa dianjurkan kalian itu untuk segera membawa orang tersebut itu ke psikolog, atau mungkin memberikan arahan edukasi kepada keluarga si individu tersebut agar nantinya bisa ditangani lebih lanjut. Karena bisa jadi ketika individu di lingkungan kalian berperilaku seperti John tadi ini, itu bisa saja mempunyai indikasi bahwa sudah mulai tumbuh gejala-gejala skizofrenia di dalam dirinya. Nah, kemudian apa penyebabnya skizofrenia? Jadi sampai saat ini dari peneliti atau pakar-pakar psikologi itu belum ada satu yang menetapkan bahwa skizofrenia ini disebabkan oleh penyebab tunggal. Namun para peneliti ini sepakat bahwa
Skizofrenia melibatkan kombinasi antara faktor genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin, serta pengaruh lingkungan seperti stres berat atau trauma masa kecil. Jadi ketika kalian melihat John ini di film John ini, nanti judul filmnya akan saya taruh di belakang ya, biar kalian bisa melihat utuh. Nah, awalnya ini John ini adalah seorang mahasiswa matematikawan yang benar-benar ambisius gitu loh, yang dia itu nggak mau kalah. Akhirnya dari itu dia itu muncul sering stres gitu, bisa jadi karena itu juga di film John ini gitu. Nah, kembali ke pembahasan, karena penyebab-penyebab yang belum dipastikan oleh penyebab tunggal tersebut, akhirnya para peneliti itu menyebut skizofrenia sebagai gangguan neuropsikiatrik kompleks. Lantas, jika melihat dari gejala-gejala kemudian perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh individu skizofrenia yang seperti tergambar oleh karakter John tadi, itu sebenarnya bisa nggak sih skizofrenia itu diobati? Kalau kita mengatakan skizofrenia itu benar-benar sehat, itu kita itu nggak bisa. Karena ketika orang sudah mengalami individu itu, bukan nggak bisa, sekarang maksudnya peneliti sekarang itu masih belum bisa menemukan bahwa ketika orang atau individu ini telah terserang skizofrenia, ketika sembuh dia itu benar-benar sehat gitu loh, nggak ada indikasi atau sulit lagi terkena skizofrenia di sekarang ya para peneliti. Nah, sayangnya mereka itu mengatakan bahwa ketika individu ini mengalami skizofrenia, jadi individu ini kita gak bisa mengatakan ketika individu ini sembuh, kita gak bisa mengatakan individu ini sehat, tapi kita biasanya mengatakannya sebagai individu ini telah pulih gitu. Nah, karena kata pulih ini akhirnya dalam keberlangsungan dinamika individu ini harus perlu ada dukungan di lingkungan sekitarnya gitu, agar tidak kambuh lagi skizofrenianya. Nah, jadi meskipun skizofrenia ini terdengar menakutkan, kondisi ini sebenarnya bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat seperti obat antipsikotik, terapi psikologis, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak orang dengan skizofrenia yang tetap bisa hidup mandiri dan menjalani aktivitas secara produktif karena sinergis dan transparansi dari tadi itu, yaitu obat psikotik, terapi psikologis, dan dukungan lingkungan sekitar. Jadi sebagai penutup, yang dapat saya sampaikan adalah, jika kamu mengenal seseorang dengan skizofrenia, ingat, mereka itu bukan gila, tapi mereka adalah individu yang sedang berjuang melawan kondisi medis yang begitu kompleks. Jadi mari kita ubah stigma tentang skizofrenia menjadi sebuah empati, dan ketidaktahuan itu menjadi sebuah pemahaman, agar nantinya kita menjadi individu yang sadar akan gejala-gejala mental yang terjadi di lingkungan kita. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.